Shalom saudara-saudara, selamat pagi, semangat pagi. Saya yakin semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Pagi hari ini kita akan memuji, menyembah Allah, masuk dalam hadiratnya yang kudus. Kita ingin menerima tuntunannya melalui kebenaran firman Tuhan. Saya yakin semuanya diberkati, baik yang ada di ufuk barat, Sabang sampai ufuk timur, Maruke. Demikian juga saudara yang ada di luar negeri, yang ada di Malaysia, yang ada di Amerika, yang ada di Singapura, yang ada di Australia, Timor Leste, dan negara-negara lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mari saudara, kita siapkan hati kita. Kita mengucap syukur. Kita naikkan penyembahan kita, pengagungan kita kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari saudara naikkan penyembahan kita. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, haleluya. Oh ya Rabbah Bapa, terima kasih ya Allah. Pagi hari ini Engkau masih memberikan napas kehidupan bagi kami. Pagi hari ini Tuhan masih memberikan hikmat, marifat, pengertian, pewahyuan yang baru bagi kami. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan, segala sesuatunya kami kerjakan oleh karena Tuhan. Kami butuh tuntunan Tuhan, kami butuh bimbingan Tuhan untuk melakukan seluruh rangkaian kegiatan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ajar kami lagi Tuhan, ajar lagi Tuhan, sehingga apapun yang boleh kami kerjakan pada pagi hari ini, itu semuanya boleh berhasil, berbuah berlipat kali ganda, dan kembali kami dedikasikan buat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Allah, terima kasih. Mari saudara-saudara, kita naikkan lagu ini. Saat ku tak melihat jalanmu. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu ku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Selalu ku percaya. Benar Tuhan, sungguh kami sangat percaya akan kasih-Mu. Kami sangat percaya akan tuntunan dan bimbingan-Mu pagi hari ini Tuhan. Karena pengurapan-Mu senantiasa baru, berkat-berkat-Mu senantiasa baru Tuhan. Hikmat, marifat, pengertian, pewahyuan-Mu senantiasa baru yang ingin membawa kami
untuk masuk pada satu kemuliaan demi kemuliaan lainnya, untuk masuk pada kemenangan demi kemenangan lainnya. Dan biarlah janji-janji-Mu pagi hari ini terpenuhi dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami berkata, Engkau luar biasa, Engkau baik Tuhan. Haleluya, haleluya, Engkau baik Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Mari saudara, kita angkat pujian ini. Dari awal katakan, saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. Lord, I will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust in you. My heart will trust in you. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita, saudaraku. Lebih keras lagi, katakan, aku percaya kepadamu ya Allah. Aku percaya Yesus. Engkau dahsyat, Engkau dahsyat, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Ajaiblah perbuatan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami percaya. Kami percaya kepadamu Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh ya Rabbashikela Bapa. Terima kasih Bapa. Sungguh hati kami percaya kepadamu Tuhan. Khususnya pada pagi hari ini Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh rangkaian kegiatan kami dari pagi sampai malam ya Bapa. Kami percaya padamu Tuhan. Engkau akan memberkati setiap usaha, setiap pekerjaan, setiap pelayanan kami ya Bapa. Biarlah itu semuanya boleh berhasil, berbuah, berlipat kali ganda. Dan kembali kami dedikasikan bagimu Tuhan. Dan kiranya ini juga boleh menjadi dupa yang harum yang boleh menyenangkan hatimu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Oh terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa bagi bangsa kami Tuhan. Kami berdoa bagi negeri kami. Kami berdoa bagi para pemimpin bangsa kami Tuhan. Oh mari Bapa,
Engkau berkati, Engkau urapi, Engkau berikan kemampuan atas bangsa pemimpin kami Tuhan, atas pemimpin bangsa kami ya Allah, sehingga mereka dimampukan untuk membawa bangsa kami ini menjadi bangsa yang bermartabat, bangsa yang berkeadilan, bangsa yang besar, memberkati bangsa-bangsa lainnya ya Allah. Kami serahkan seluruh pemimpin bangsa kami dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga bagi kota di mana kami berada Tuhan. Oh, biarlah lawatanmu terjadi atas setiap kota di mana umat-umatmu berada ya Allah. Biarlah Tuhan lawatanmu terjadi atas kota kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih. Kami berdoa untuk seluruh umat-umat-Mu Tuhan yang tengah mendengarkan saluran ini pada pagi hari ini. Bapa, berkati kehidupan mereka, berkati keluarga mereka, berkati pekerjaan usaha mereka. Buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Allah, secara khusus buat pandemi COVID-19 Tuhan, yang hari-hari ini telah memporak-porandakan seluruh aspek kehidupan bangsa kami, bahkan dunia Tuhan. Kami berdoa melepaskan kuasa Allah, menghancurkan setiap kuasa-kuasa COVID-19 di dalam nama Tuhan Yesus. Hancur, hancur, hanya Kau dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Oh, mari saudara, fokuskan hati kita, fokuskan pikiran kita hanya kepada Yesus Kristus Tuhan. Meskipun di luar sana kita tahu banyak orang meratap, karena memang dunia tengah menangis, dunia tengah meradang, dunia mengalami tidak kepastian. Mari saudara masuk dalam hadirat Allah, memohon tuntunan, perkenanan, belas kasihan Tuhan. Biarlah kasih Tuhan mengalir atas kita. Jangan khawatir, jangan takut melihat keadaan hari-hari ini, tapi percayalah pada janji-janji Tuhan, karena Dia adalah Allah yang setia, Allah yang mengasihi umat-umatnya, Allah yang memegang janji-janjinya. Perlindungan yang sempurna senantiasa diberikan kepada umatnya yang berpegang teguh pada perjanjiannya. Mari saudara masuk lagi lebih dalam lagi. Masuk. Oh Yesus, Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya. Oh, mari Roh Kudus bawa kami lebih dalam lagi Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau. Kami rindu untuk masuk lebih dalam lagi Tuhan. Bawa kami ya Allah, bawa kami Tuhan. Biarlah kepak sayap-Mu yang melindungi kami, yang melindungi keluarga kami, yang melindungi kota kami, bangsa kami Tuhan, sehingga kami aman dalam tangan kuat kuasa-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Engkau baik ya Allah. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur ya Tuhan. Kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kesehatan yang prima bagi kami.
Kami mengucap syukur karena Engkau masih memberikan kekuatan-Mu bagi kami Tuhan. Kami mengucap syukur karena perlindungan-Mu yang Kau curahkan bagi kami, ya Allah. Oh, mari Tuhan, bawa kami, ya Roh Kudus. Bawa kami lebih-lebih lagi, ya Allah. Bawa kami Tuhan. Sungguh kami rindu akan kasih-Mu Tuhan. Kami rindu akan dekapan-Mu, ya Allah. Kami rindu Tuhan. Kami rindu dekapan-Mu Tuhan. Berikan kami kekuatan, ya Allah. Berikan kami kekuatan Tuhan. Haleluya. Oh, Kau baik Tuhan. Engkau sangat baik. Engkau baik, ya Allah. Terima kasih Tuhan. Hanya ucapan terima kasih, ucapan syukur yang kami dapat berikan kepada-Mu Tuhan. Karena Kau baik, ya Roh Kudus. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Oh, haleluya. Terima kasih. Sesaat kami akan mendengarkan firman-Mu, ya Bapa. Biarlah kiranya tuh firman-Mu kembali menguatkan kami, meneguhkan kehidupan iman percaya kami Tuhan, sehingga kami tidak berpaling ke kiri ke kanan, tapi kami berfokus kepada-Mu, ya Yesus Kristus. Kami percaya akan Engkau Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita katakan amin, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Salam Bapak Ibu, saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus. Ya, pagi hari ini sengaja saya tampil sendiri Bapak Ibu, karena saya juga rindu untuk dipakai oleh Tuhan Bapak Ibu. Walaupun di dalam pujian tadi suara saya lari juga Bapak Ibu, tapi bukan itu Bapak Ibu, karena pagi hari ini saya bukan mau menghibur Bapak Ibu, tapi saya ingin membawa Bapak Ibu untuk masuk dalam hadirat Allah. Mau bagaimanapun suara kita Bapak Ibu, yang paling penting adalah hati kita Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu, kita mulai belajar. Saya juga mulai belajar memuji menyembah Tuhan Bapak Ibu. Untuk itu pagi hari ini saya dengan keberanian menyentuh, menghampiri tata Allah yang kudus. Karena Tuhan telah menguduskan kita Bapak Ibu. Jangan pedulikan suara kita yang pas Bapak Ibu, tapi hati kita. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita. Singkat saja Bapak Ibu. 2 Timotius 1 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-7 Bapak Ibu. Saya beri judul Bapak Ibu, renungan ini adalah iman nenek yang membekas Bapak Ibu. Pagi hari ini kita diajar oleh firman Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan. Kita belajar dari seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang pada waktunya, pada masanya, dia seorang anak muda yang luar biasa, yang dipercaya oleh Tuhan Bapak Ibu, yaitu yang bernama Timotius Bapak Ibu. Hari-hari ini kita juga rindu Bapak Ibu, agar anak-anak kita semuanya juga dipakai oleh Tuhan seperti Timotius pada zamannya Bapak Ibu. Tapi Timotius juga dipakai oleh Tuhan tidak ujuk-ujuk Bapak Ibu, tapi ada teladan di dalam kehidupannya. Ada nenek yang begitu luar biasa, yang mempunyai iman yang teguh, iman yang tidak tergoyangkan, iman yang tidak terguncang, yang percaya dengan janji-janji Tuhan Bapak Ibu.
Dan pagi hari ini, mari Bapak Ibu, kalau kita seorang kakek, seorang nenek, biarlah kita belajar daripada nenek Timotius ini. Kalau kita seorang bapak, seorang ibu yang masih muda, mari kita belajar dari kehidupan orang tua Timotius ini. Kalau engkau anak muda, mahasiswa yang tengah mendengarkan renungan pagi ini, mari engkau belajar dari pengalaman Timotius supaya hidupmu dikenang, hidupmu dipakai. Karena hari-hari ini Tuhan juga akan memakai anak-anak muda. Mari kita belajar taat, kita belajar sesuatu dari kehidupan Timotius. Kita belajar sesuatu dari ibu Timotius. Dan kita belajar sesuatu dari nenek Timotius yang mempunyai iman yang luar biasa. Yang akhirnya itu menjadi warisan buat cucunya yang bernama Timotius. Dan dia dipakai oleh Tuhan luar biasa. Mari Bapak Ibu kita baca dari 2 Timotius 1 ayat 3 sampai ayat 7. Ayat 3. Di sana dikatakan demikian. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni, seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, lihat seorang cucu yang mengerti mengucap syukur kepada neneknya. Setiap di dalam doa-doanya kepada Tuhan, dia teringat akan kebaikan-kebaikan nenek, kebaikan-kebaikan orang tua. Dan inilah yang kita inginkan, saudara. Kita mau juga anak-anak kita, cucu-cucu kita seperti Timotius yang menerima warisan dari neneknya, dari orang tuanya. Sehingga di dalam doa-doanya dia teringat akan kebaikan-kebaikan neneknya, teringat kebaikan-kebaikan orang tuanya. Mari kita belajar, saudara. Kita belajar dari nenek Timotius ini sehingga kita boleh menghasilkan anak-anak ilahi yang takut akan Tuhan seperti Timotius pada zamannya. Saudara, sebagaimana saya sampaikan di awal tadi, Tuhan ingin memakai anak-anak kita. Tuhan ingin memakai cucu-cucu kita, saudara. Mari saudara kita persiapkan diri kita untuk kita boleh diperlengkapi oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berikan waktu kita, barang sedikit saja saudara, supaya anak cucu kita juga dipakai oleh Tuhan, saudara. Karena hari ini, inilah musimnya, inilah waktunya bagi anak-anak muda untuk dipakai Tuhan. Tetapi saudara dan saya juga punya tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan untuk mempersiapkan generasi muda agar bangsa ini menjadi lebih baik lagi. Amin saudara. Amin saudara. Mari kita teruskan pembacaan ini di ayat 4. Di sana dikatakan, dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Lihat saudara, kita rindu anak kita, cucu kita berdoa mengalami hal-hal yang luar biasa seperti yang dialami oleh Timotius. Oh mari saudara, Tuhan mengajar kita pada pagi hari ini. Tuhan mengingat kita pada pagi hari ini, mengingatkan kita untuk kita boleh mempersiapkan diri kita masing-masing, saudaraku. Lalu di ayat yang 5, di sana dikatakan, sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunika, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Oh inilah saudaraku, mari kita menjadi seorang nenek yang bernama Lois dan ibu sebagai Eunika, saudaraku, pada abad ke-21 ini. Oh luar biasa firman Tuhan ini, saudara. Saya juga sangat diberkati. Saya kepingin saudara menjadi seorang bapak dan kakek yang dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan generasi muda hari-hari ini. Saya yakin juga saudara juga menginginkan
keinginannya sama untuk dipakai oleh Tuhan untuk mempersiapkan generasi-generasi muda. Mari selanjutnya kita baca di ayat ke-6. Di sana dikatakan, karena itulah aku peringatkan engkau untuk mengorbankan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Saudara, mari kita mulai belajar, saudaraku, untuk melepaskan karunia-karunia Allah yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita masing-masing, saudara. Percayakah saudara akan karunia-karunia Tuhan? Percayakah saudara bahwasanya sign and wonders, tanda-tanda heran dan mujizat itu masih berlaku dan bekerja sampai hari ini, sampai pagi hari ini, saudaraku? Kalau percaya saudara, mari saudara, di rumah saudara, sebelum saya pergi bekerja, sebelum saya keluar rumah saudara, saya memanggil anak saya Gabriel, saudaraku. Saya mulai menumpangkan tangan atasnya. Saya berdoa melepaskan karunia-karunia roh atasnya, saudara, supaya Tuhan pakai dia di masa mudanya. Saudara, apa yang terjadi ketika saya tiap pagi menumpangkan tangan sebelum saya meninggalkan rumah dan pergi bekerja, saudara? Ternyata si Gabriel, anak saya yang masih TK itu, saudara, yang sekarang mulai masuk di sekolah SD, saudaraku, dia juga punya kerinduan, dia punya roh yang melayani. Dan hari-hari ini Tuhan pakai dia untuk menjadi musisi muda, saudaraku. Dia melayani sebagai pendoa. Jadi saudara juga dari tempat ini, dari rumah saya, saudaraku, juga didoakan oleh anak saya yang bernama Gabriel, yang baru menginjak usia SD itu, saudaraku. Dia juga melayani sebagai drummer, saudara. Itu, saudara, kalau kita mau berkenan dan percaya bahwasanya tanda-tanda mujizat, karunia-karunia Allah itu masih bekerja sampai pagi hari ini, saudara. Mari saudara belajar melepaskan karunia Allah. Tumpangkan tangan saudara atas kepala anak-anak saudara, atas kepala cucu-cucu saudara. Lepaskan berkat atas mereka, saudara. Pagi hari ini kita kembali diajarkan untuk melepaskan karunia-karunia roh yang kita dapat atas generasi-generasi muda. Oh, luar biasa, saudaraku. Mari saudara, kita belajar, saudara, dari awal. Saya juga masih belajar, saudaraku. Lihat tadi ketika saya naikkan pujian, palskan, saudara, ya kan? Tapi nggak apa-apa, saudara. Yang penting hati kita. Yang penting kita mau, saudaraku. Yang penting kita rindu dan haus dan lapar untuk dipakai oleh Tuhan. Karena kita rindu juga, saudara, Tuhan pakai kita, keluarga kita, supaya kita menjadi dampak, menjadi berkat untuk keluarga kita, untuk Yerusalem kita, untuk Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi, saudaraku. Jangan takut menjadi hamba Tuhan. Jangan takut mengambil pelayanan, saudara. Mari, saudara, jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Kalau kita serius, Tuhan serius, saudaraku. Kalau kita tanggung-tanggung, Tuhan mikir, saudara. Karena janjinya, berkatnya, perlindungannya hanya diberikan. Pemazmur berkata, janji Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, persediaan Tuhan hanya diberikan oleh Tuhan kepada orang yang takut akan Dia. Kepada orang yang mau melakukan titah-titahnya, saudaraku. Pagi hari ini, mari saudara, dengan keberanian kita menghampiri tata kudusnya Tuhan. Amin, saudaraku. Mari saudara, mari saudara. Jangan lihat kanan kiri ketika kita mau datang kepada Tuhan. Datanglah apa adanya, saudaraku. Datang apa adanya. Amin, saudara. Lalu di ayat yang ke-7, saudaraku, di sana dikatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi tak usah takut, saudara. Kalau kehidupan kita sudah benar di hadapan Tuhan, saudaraku, tak usah takut apapun yang terjadi di luar sana. Sebagaimana saya sampaikan pada hari-hari sebelumnya, pada khotbah-khotbah sebelumnya, saudaraku, kita tahu, saudara, dari ketinggian kita bisa melihat dunia tengah merangkap, dunia tengah menangis, dunia tengah galau, saudara, dunia tengah khawatir. Tapi Tuhan pagi hari ini katakan kepada kita, Tuhan katakan kepada saudara,
Tuhan juga katakan kepada saya pagi hari ini, jangan takut anakku, jangan takut, karena aku melindungimu, aku menjagaimu, aku memberikan makananmu yang cukup. Hanya satu syaratnya, saudaraku, kita pegang janji Tuhan, kita mendekat, saudara. Memang pagi hari ini, saudaraku, kadang-kala berat untuk bangun pagi. Karena kita lelah bekerja seharian, saudara, mencari nafkah. Tapi ingat, saudara, dunia lagi meradang, dunia lagi meradang. Kita lihat wajah-wajah anak-anak kita tidak berdosa. Kita lihat wajah-wajah cucu kita tidak berdosa. Jangan sampai mereka menderita, saudara, karena ketidaktaatan kita. Karena kita susah bangun pagi untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari saudara, lakukanlah sesuatu untuk anak-anak kita yang tidak berdosa. Pandang wajah mereka, saudara. Pandang wajah mereka, saudara. Supaya itu yang akan menggerakkan kita untuk bangkit mendengarkan firman hal Tuhan, saudaraku. Secapek apapun, saudara. Mari, saudaraku. Mari, saudara. Kita tidak mau anak kita terseret dengan arus dunia. Kita tidak mau, saudara. Kita lindungi. Biarlah pagi hari ini apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu semata-mata kita dedikasikan buat keluarga kita. Kalau saudara seorang bapak, buat istri kita, buat anak kita. Kalau saudara seorang ibu, buat suami kita, buat anak-anak kita. Supaya kita seperti nenek Timotius yang mewariskan warisan iman kepada cucunya. Oh, mari saudaraku, kita rindu itu Tuhan pakai kita semuanya, saudara. Jadi di sana dikatakan di ayat 7 itu adalah sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertibannya. Mari saudaraku, begitu luar biasa jadi Tuhan pada pagi hari ini. Dia tidak memberikan roh ketakutan, tapi dia memberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Dan biarlah kuasa firman yang boleh kita dengar pagi hari ini kembali membangkitkan roh kita, saudaraku. Sehingga roh jiwa kita menyala-nyala dan tubuh kita disehatkan, saudara. Demikian juga, saudaraku, kuasa firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pagi hari ini akan membangkitkan kekuatan kita, saudara. Kasih dan ketertiban, saudaraku. Dan itu semuanya boleh kita peroleh dari Tuhan, saudaraku. Mari saudara, berkali-kali saya mengajak saudara untuk boleh bersama-sama kita datang, saudara. Memang daging kita ini, saudara, sangat tebal karena susah untuk bangun pagi. Tapi lihatlah, pandanglah anak-anak kita yang tidak berdosa. Pandanglah cucu-cucu kita, saudara. Mereka membutuhkan pertolongan dari kita. Oh, mari saudaraku, lakukanlah sesuatu yang besar buat keluarga kita, buat istri, buat suami, buat anak-anak, bahkan buat lingkungan, saudara. Mari kita terus berdoa meminta supaya pertumbuhan iman kita juga dari iman ke pengharapan, ke kasih, saudaraku. Dan apabila kita masuk pada level kasih, kita sampai pada level kasih, saudara, maka kita juga tidak akan memikirkan Yerusalem kita sendiri. Kita tidak akan memikirkan keluarga kita sendiri, tapi kita sudah memikirkan orang lain, saudaraku. Biarlah kita dipakai oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan sampai pada level kasih, sampai pada level kedewasaan, saudara. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, saudaraku, kita dinikahinya, saudara, menjadi mempelainya. Amin, saudara. Oh, haleluya, luar biasa pagi hari ini, saudara. Saya merasakan lawatan Tuhan begitu kuat. Saya yakin kalau Tuhan melawat saya begitu kuat, saudara juga merasakan hal yang sama. Bukankah kita menyembah Allah yang sama, Allah yang hidup, Allah yang mendengarkan, Allah yang menyedengkan telinganya untuk doa-doa umatnya, untuk doa-doa anaknya. Mari saudara, mari kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak Tuhan yang baik. Jangan keraskan hati kita, hati saudara. Jangan, saudara.
Katakan seperti yang saya katakan, perlindungan Allah itu turun untuk orang yang takut akan Tuhan, untuk orang yang taat kepada-Nya. Jangan saudara, jangan keraskan hati. Mari kita sama-sama bangun, sama-sama bangkit saudara, supaya kita tumbuh di dalam Kristus sama-sama saudaraku. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Yesus, Yesus, Kau baik Tuhan. Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh mari kita mengucap syukur saudara. Kata Allah baik, Allah baik. Kita mengucap syukur. Sudah selayaknya pagi hari ini kita mengucap syukur saudaraku. Karena Dia memberikan, Dia masih memberikan napas kehidupan bagi kita, kesehatan yang prima, tuntunan penyertaan kekuatan bagi kita saudaraku. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Oh terima kasih Bapa. Pagi hari ini kembali Kau mengajar kami Tuhan. Engkau mengajar kami untuk melihat wajah-wajah anak-anak kami. Engkau mengajar kami untuk melihat cucu-cucu kami Tuhan. Mereka yang tidak berdosa. Engkau mengajar kami Tuhan, untuk kami menjadi orang tua, kakek nenek yang takut akan Tuhan, yang mewariskan warisan iman kepada anak kami, kepada cucu kami, sebagaimana yang dialami oleh Timotius. Bapa, ajar kami lagi Tuhan. Ajar Roh Kudus. Ajar kami Tuhan. Ajar lagi kami Roh Kudus untuk merendahkan hati, untuk dengar-dengaran dengan suara-Mu ya Allah. Ajar kami lagi Tuhan. Ajar. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Mari saudara, untuk menutup renungan pagi hari ini, kita naikkan satu pujian ini. Katakan, saat ku tak melihat jalan-Mu. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Haleluya, haleluya.
Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Akhirnya kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini Kau mengajar kami Tuhan untuk mempersiapkan diri menjadi orang-orang tua, menjadi kakek nenek yang mewariskan iman percaya kami kepada generasi muda Tuhan, pada generasi yang akan datang Bapa. Terima kasih pengajaran-Mu kembali menguatkan kami, meneguhkan kami untuk kami boleh mempersiapkan diri di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Seluruh rangkaian kegiatan kami dari pagi, siang, sore hingga malam hari yang kami serahkan dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Dan biarlah apapun yang kami kerjakan semuanya boleh berhasil berbuah berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Ada anak-Mu Tuhan, umat-Mu yang tengah sakit, biarlah Kau sembuhkan. Biarlah kiranya pagi hari ini kembali kuasa bilu-bilu-Mu Tuhan tercurah atas mereka. Sembuh, sembuh, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga umat-umat-Mu Tuhan yang terikat oleh kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat Bapa. Kembali Tuhan kami berdoa, kami memohon, biarlah kiranya Tuhan kuasa darah Yesus tercurah atas umat-umat-Mu, membebaskan segala ikatan-ikatan, menghancurkan, mematahkan perjanjian darah yang pernah dilakukan oleh para leluhur dengan iblis, setan, roh-roh jahat, apapun itu namanya, putus, putus di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih, terima kasih. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri renungan pagi hari ini, ibadah yang singkat ini, mari kita arahkan hati kita, tatapkan hati kita kepada Kristus, pada surga ya Allah. Kita rindu untuk menerima berkat daripada Allah. Mari saudaraku, pandang surga, arahkan hati saudara ke surga. Terimalah berkat, anugerah, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih Yesus Tuhan yang sempurna, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang manis. Itulah yang menyertai kita dari sekarang hingga Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Kita yang percaya dan telah diberkati bersama-sama dengan saya, katakan amin. Amin saudara, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi pada jam 7 hari ini saudaraku. Ya, saya berdoa supaya semuanya diberkati, diurapi, dibuat sukses, dibuat berhasil saudara, oleh karena Tuhan. Karena kita adalah umat-umat yang setia. Saudara, dari ladang pelayanan, dari ladang penginjilan di Medan, kembali saya mengucapkan bersama keluarga, salam sukses, salam sejahtera. God bless you. Bye.